Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu memang luar biasa. Hari ini masih seri tentang Camino de Santiago de Compostela. Dan akhir dari perjalanan Camino ini, kami melanjutkan ke Lourdes dan kemudian terbang ke Roma. Karena kebetulan ketika kami mengadakan Camino ini adalah tahun jubileum. Dan pada waktu tahun jubileum, pintu suci dibuka. Biasanya pintu suci dibuka sesudah 25 tahun atau 50 tahun. Dibukanya pintu suci mau menyatakan berdasarkan kewenangan dan kuasa yang diberikan kepada gereja, gereja mau membuka diri seluas-luasnya. Yang dibuka adalah kerahiman Allah. Melalui pintu suci ini, kita memperoleh pengharapan, diampuni dosa-dosa kita, diterima oleh Allah Bapa dengan segala kelemahan dan juga kekurangan kita. Dan inilah pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Maka karena alasan itulah kami menutup perjalanan Camino kami dengan memasuki pintu-pintu suci ini. Gereja membuka pintu suci ini terutama tentu pintu Basilika Santo Petrus di Vatikan. Kita berjalan memasuki Basilika dan kemudian berhenti di makam Santo Petrus yang ada di bawah altar di gereja di Basilika di Vatikan Santo Petrus. Kami berdoa di sana, kami memohon agar kami diizinkan memasuki pintu kerahiman Tuhan. Dan kami membawa segala kelemahan, dosa, tetapi juga sukacita dan pengharapan kita, dan kita serahkan kepada Santo Petrus yang menjadi penjaga pintu yang dipercaya oleh Tuhan untuk memegang pintu kerajaan Allah. Kemudian kami melanjutkan ke pintu suci yang kedua, yaitu Basilika Maria Maggiore. Disitulah kami berdoa untuk menghormati juga Bunda Maria dan juga Tuhan Yesus yang ada dalam rupa kanak-kanak Yesus. Basilika ini adalah basilika yang sangat dicintai oleh Santo Papa Suci Fransiskus. Karena itu juga setelah beliau meninggal, dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore ini. Memang suasananya luar biasa, sungguh-sungguh aura kesucian Bunda Maria sangat nampak. Tidak heran kalau Papa Suci Fransiskus mempunyai devosi lembut terhadap basilika ini dan mempunyai pengharapan agar nanti ketika beliau meninggal dimakamkan di basilika ini. Dan benar, Paskah lalu ketika beliau meninggal, semua sudah tahu, maka kemudian dimakamkan di basilika ini. Kami bersyukur, terberkati, boleh memasuki pintu suci yang ada di Santa Maria Maggiore ini. Kemudian dari Santa Maria Maggiore, kami bergerak ke pintu suci berikutnya, yaitu Basilika Lateran. Basilika Lateran ini mempunyai sejarah penting karena dulu tahta Uskup Roma itu ada di Basilika Lateran, bukan di Santo Petrus yang sekarang. Di situ pula lah seluruh gereja mengalami pertumbuhannya, didampingi, diberkati, dan kemudian bertumbuh. Maka Basilika Lateran ini menjadi sangat penting dalam sejarah perkembangan iman gereja Katolik. Bukan hanya di Roma, tapi di seluruh dunia. Kami terberkati boleh memasuki pintu suci di Basilika Lateran ini. Tempat yang sangat istimewa dan kita bisa memperoleh pengharapan karena melalui gerejalah kita mengenal Tuhan sendiri yang begitu mengasihi kita. Basilika Lateran ini sangat dekat dengan sebuah gereja kecil yang
terkenal dengan skala santa, yaitu tangga suci. Tangga suci ini diberkati dan dibangun dengan salah satunya tangganya itu dibangun dengan kayu yang kemungkinan besar entah salib Tuhan atau kayu yang terperciki oleh darah Tuhan ketika Tuhan disalibkan. Itu ditempatkan di salah satu skala atau tangga suci. Maka kemudian ketika kita masuk ke kapel skala sancta ini, kita harus berlutut dari bawah. Pertama tentu untuk penghormatan akan korban Yesus yang darahnya dipasang di salah satu tangga di skala santa ini. Kalau kita tidak berlutut, jangan-jangan orang tanpa sadar menginjak darah Tuhan, tentu kurang hormat. Bisa jadi kita berdosa, dosa sakrilegi, kurang menghormati hal-hal suci, dalam hal ini darah Yesus. Maka kami kemudian menggunakan kesempatan itu dengan memasuki skala sancta dengan berlutut dari bawah sampai ke atas, sambil menghayati korban Yesus yang begitu besar untuk keselamatan kita, yang darahnya masih tersimpan di situ. Kami bersyukur sekali dan merasakan betapa kami sangat terberkati. Tuhan Allah yang Maha Tinggi itu mau menjadi manusia dan menumpahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kami, dosa-dosa kita semua tentu. Sesudah itu, pintu suci Basilika yang terakhir adalah pintu suci Basilika Santo Paulus, yang letaknya ada di luar tembok kota Roma. Jadi perjalanannya menempuh waktu sejenak. Dan sampai di sana kita akan disambut oleh sebuah basilika besar yang di tembok-tembok di pinggirnya itu ada gambar, foto, lukisan para paus sejak Santo Petrus. Santo Petrus sampai dengan paus terakhir pada waktu itu tentu Santo Bapa Suci Santo Fransiskus. Dan masih ada tempat yang kosong yang nanti akan diisi oleh paus-paus berikut. Di tengah basilika itu ada makam Rasul Paulus. Masih ada rantai yang dipercaya itu rantai yang merantai memborgol tangan Paulus dan kakinya. Dipasang di tengah, di atas makam Rasul Paulus ini. Kami berlutut dan waduh luar biasa. Energi kesucian, energi ilahi itu begitu kuat. Sampai-sampai saya meneteskan air mata terus-menerus tanpa henti. Memandang borgol besi yang ditempatkan di hadapan saya di atas makam itu, dan saya bisa berlutut di atasnya. Saya mengerti Paulus terbelenggu oleh cinta Kristus dan dia sudah ditangkap oleh Tuhan sehingga dia menyerahkan segala-galanya. Dan dari situ saya belajar betapa Paulus bisa bersyukur karena boleh menderita, melengkapi penderitaan yang kurang, apa yang kurang pada penderitaan Kristus dan gerejanya. Pada waktu itu juga saya merasakan peleburan, perjalanan dan persembahan hidup saya yang saya persembahkan kepada Tuhan lewat gereja dalam pelayanan sebagai seorang imam. Sungguh anugerah yang luar biasa. Dan memang merupakan anugerah Tuhan bahwa perjalanan Camino akhirnya dihantar pada iman yang penuh, persembahan diri yang total kepada Tuhan lewat panggilan kita masing-masing. Melalui perjalanan ini saya berharap Anda semua menemukan jalan persembahan diri sebagaimana Rasul Paulus, Santo Petrus, dan juga Bunda Maria. Dan tentu Rasul besar Santo Yakobus. Anda begitu dikasihi oleh Tuhan, maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.